Walaupun kemarin sudah ada acaranya kemarin yang sudah aplikasi sudah masuk sebagai laptop itu ya, kemarin sudah masuk, tinggal sekarang ini bagaimana menggunakan itu aplikasi, kira-kira cara review kemudian seperti apa nantinya. Mungkin kan kita dengarkan bersama apa yang disampaikan nanti, apa tadi Pak Ibu dari BPKB dan yang diharapkan kita dengarkan secara maksimal supaya juga nanti audit kita, review kita ke desa nantinya juga maksimal dan tidak lagi kita menambahkan ilmu yang sudah diberikan 3 orang itu. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini maksimal pada imannya, ya kan? Dan kami harapkan sore ini kalau ada masalah-masalah nanti, karena ada waktu yang disiapkan untuk berdiskusi besok, jadi apa-apa yang belum diketahui masih ada kekurangan yang barang dirasa dalam diri kita, kalau dipertanyakan, ya kan? Kalau nanti beliau sudah pulang, maka kalau ada di antara kita yang ingin tahu, kita bertanya lah. Dan kami harapkan juga yang tahu ini rela atau ikhlas memberikan ilmu itu. Mudah-mudahan menjadi ibadah, ya kan? Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya bersifat ibadah kepada Allah yang penting niatnya. Kalau niatnya kita baik, maka itu akan hasilnya akan menjadi ibadah. Kita yakin dengan menurut agama kita, agama Islam, ya kan? Saya kira itu yang seperti aplikasi ya. Saya sukses dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Takdir. Tempat berwaktu dipersilakan. Dari Allah Subhanahu wa taala sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Dengan penuh semangat kami melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi keuangan desa berbasis SISWAS BUDES. Itu keterangan saksi. Ya. Kenapa ini diurutkan menjadi keterangan saksi yang pertama? Karena kualitas keterangan saksi itu yang pertama. Karena saksi itu adalah yang melihat, yang mengalami, dan juga yang melakukan. Ya. Yang melihat, mengalami, dan melakukan. Melihat, mengalami, melakukan, mendengar. Kalau mengalami berarti saksi korban, gitu ya. Keterangan saksi. Jadi saksi itu harus melihat secara langsung, harus mendengar secara langsung, ya. Kemudian keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini bukan yang melihat. Maka teman-teman kalau dipanggil sebagai saksi jangan mau, kecuali teman-teman melihat, mendengarkan, mengalami, gitu ya. Teman-teman saya protes. Saya tidak sebagai saksi dalam kasus ini, tapi sebagai ahli ya. Karena nanti suatu saat saksi itu apabila dibuktikan dia ternyata tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar sendiri, bisa dituntut oleh si terdakwa, itu balik, ya kan? Jadi kalau teman-teman dipanggil, kalau saksi ahli mungkin masih ini lah ya, masih boleh. Tapi kalau saksi nggak boleh, ya. Kemudian bukti surat, ya bukti surat itu bisa isu tergantung itu bukti surat, ya. Di surat itu
dinyatakan masalah ahli ya, ahli forensik misalnya. Bukti surat yang lain juga bisa, surat kedinasan surat, ya. Kemudian petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa berupa apa namanya dari alat bukti yang lain bisa menjadi bukti petunjuk, gitu ya. Ya, misalnya dari hasil analitikal tadi ya, terjadi penyimpangan pendapatan. Misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan daerah, alat bukti yang rendah kualitasnya. Ya, makanya teman-teman mungkin kadang-kadang masyarakat juga berpandangan, kenapa ya kok di bertele-tele pemeriksaannya? Toh terdakwanya sudah mengaku. Ya, toh terdakwanya sudah mengaku. Itu tidak bisa menjadi alasan bagi penyidik maupun penuntut bahwa itu cukup, masyarakat itu cukup. Karena di dalam pasal 183 dikatakan hakim memutuskan minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Ya. Apalagi keterangan terdakwa ini merupakan kualitas bukti yang paling rendah. Ya. Jangan-jangan terdakwanya melindungi seseorang ya, dikorbankan. Ya, kadang-kadang ada juga skema seperti itu ya. Akui saja nanti setelah lepas dari kalau misalnya masuk penjara, lepas dari penjara, ada masuk sebuah sekian misalnya, kan? Melindungi seseorang. Kalau akui saja supaya nanti si pejabat tidak tersentuh. Kan? Kadang-kadang seperti itu. Nah, makanya jadi kualitas rendah. Jadi ini mengatakan ini ya, asumsi masyarakat. Harusnya kalau kita dapat sudah mengaku sudah langsung saja diputuskan gitu kan. Kemudian Bapak Ibu juga ini sekedar penyadaran juga ini. Jadi di pasal 183 dikatakan bahwa hakim memutuskan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Kadang-kadang kita seingat saya 1 kali kewalahan menghadapi pengacara waktu kasus SMK dan Los. Saya agak keteteran sedikit menghadapi pengacara karena dia jadikan senjata itu undang-undang PPK, bahwa yang satu-satunya institusi yang bisa melakukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi triknya pengacara kemarin itu, saya mau dianulir dari pengadilan, saya mau dikeluarkan dari pengadilan. Saya memberikan jawaban, tapi jawaban saya tidak yakin. Saya memberi jawaban yang ada di luar bahwa setiap orang bisa memberi setiap orang bisa saja menjadi saksi apabila bisa membuat terang suatu perkara pidana. Tapi dikatakan kembali bahwa itu yang dimaksud itu adalah tindak pidana umum, bukan untuk tindak pidana korupsi yang membutuhkan keahlian. Jadi pada waktu itu ya saya serahkan ke majelis, tapi majelis berpihak kepada saya. Alhamdulillah, akhirnya diponis, dijatuhi hukuman. Saya meminta masukan, Pak, kalau sekiranya nanti saya menghadapi seperti ini, bagaimana berargumentasi dengan pengacara itu? Karena ini satu selalu dijadikan senjata untuk mendebat ahli. Nah, kalau ahli sempat keluar dari pengadilan, bagaimana ruginya jaksa? Karena salah satu alat bukti itu adalah keterangan ahli, dan keterangan ahli itu selalu berposisi memberatkan terdakwa. Itu dia. Jadi mungkin ada masukan dari Bapak. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Satu dulu Pak ya. Ini pertanyaan sudah 5 langkah ke depan. Nanti akan kita. Tapi memang harus kita sadari, makanya perlu sebenarnya simulasi di persidangan. Kenapa? Harus kita sadari itu memang pengacara pasti menyerang kita. Jadi kalau menghadapi pertanyaan seperti ini, kita bisa jawab dengan 2. Pertama, bahwa penuntut umum, penyidik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHP berhak berwenang menghadirkan
yang dianggap dia sebagai ahli untuk memberikan keterangan suatu perkara. Kita dijawab apakah benar. Saya dipanggil oleh penuntut umum atau penyidik sebagai ahli, dan surat tugas saya juga sesuai dengan surat tugas Kepala Inspektur atau Bupati, saya ditunjuk sebagai ahli. Itu jawaban yang mudah. Nah, jawaban ya. Setelah saya ditanya, saya buka-buka buku, ternyata memang ada webinarnya Pak. Karena di Perka BPKP nomor 17 tahun 2017 bahwa PP 60 juga menyatakan bahwa APIT itu adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten. Itu Pak yang anunya. Jadi yang berwenang ini adalah APIT Pak, APIT yang berkompeten. Nah, berkompeten di sini adalah yang mempunyai sertifikat. Ya, makasih banyak Pak atas terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ingin tanyakan tadi Bapak mengupas bahwa dalam proses tindak pidana korupsi itu yang dipakai aturannya adalah Undang-Undang Tipikor di Undang-Undang Tipikor tahun nomor 31 tahun 99 Jun 20 tahun 2001. Dikatakan di situ bahwa bisa dikatakan tersangka apabila sudah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Terus, tapi Bapak mengatakan bahwa kelalaian itu belum bisa untuk dijadikan tersangka. Sementara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbenggalaan Negara di pasal 1 sudah salah dikatakan bahwa kerugian negara itu adalah berkurangnya uang barang dengan surat berharga akibat perbuatan melawan hukum, karena kelalaian karena kesengajaan dan kelalaian. Jadi barangkali kita tangkap aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Jadi harus kita bedakan antara pidana korupsi dengan ini. Jadi kerugian keuangan negara atau daerah itu merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ada dua. Itu karena kesengajaan, ada mensreanya, ada ketidaksengajaan. Nah, yang dapat dipidana korupsi adalah yang ada mensreanya. Itu yang harus dibuktikan. Gitu ya. Jadi bisa terjadi kerugian tanpa pidana. Bapak jelaskan tadi bahwa kita harus menjelaskan berdasarkan kemampuan kita saja, maksudnya di batas kewenangan kita saja. Nah, kembali lagi itu ketika pengacara yang menanyakan kepada kita tentang menjustis apakah tersangka bersalah atau tidak. Tapi sebaliknya, jika hakim yang bertanya kepada kita apakah secara hukum menurut saudara ahli apakah tersangka sudah dinyatakan bersalah atau bagaimana? Apa kita harus menjawab ataukah kita harus menjawab saja berdasarkan laporan keuangan kita, perhitungan kerugian dari kita? Bagaimana? Iya, saya juga pernah ditanya itu. Jadi saya jawab, maaf yang mulia, kami tidak bisa memutuskan itu betul atau tidak. Tapi sesuai dengan audit yang kami lakukan, bahwa si A melakukan seperti A di sini ternyata tidak sesuai dengan ketentuan ini di sini. Itu saja. Karena yang memutuskan bersalah atau tidak ya kita di majelis hakim yang mulia. Mohon izin teman-teman nanti jangan merasa sungkan menyebut yang mulia ya, karena memang itu yang mulia. Itu penjelasan. Tapi saksi tadi dari penjelasan yang sampai ke sini Pak tadi. Saya mau tanyakan Pak ini masalah saksi ini. Kalau umpama saya dipanggil sebagai saksi Pak, apakah bisa saya ini kan Bapak saksi Pak ini, Bapak tadi bilang jangan mau dipanggil kalau saksi. Kalau saksi Pak ini apakah bisa dilihat dari tersangka Pak ini?
tidak memperlakukan pengaduan-pengaduan tersebut, Pak. Kemudian apakah bisa kami filter dari pengaduan tersebut, kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk consulting, apakah berupa sosialisasi atau berupa asistensi, Pak? Minta arahannya Pak di sini. Terima kasih Bu, pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana pernah saya sampaikan, mungkin di tahun lalu ya, ketika menerima pengaduan harus ditelah. Ya, dari hasil telah itu nanti disimpulkan apakah kita melakukan pemeriksaan, kalau informasinya cukup, ya tidak cukup, bisa, tidak juga. Tapi disampaikan kepada pengadu kalau mas ada yang kemarin keluar di bagian di momen kemarin tidak dicek ya kemarin. Langsung kita berarti satu itu yang bagaimana nanti yang lain sudah berjalan. Nah, karena itu juga salah satu tujuan dari KPK Pak meminta mandatori buat kami juga. Jadi kasus sudah dilakukan. Ternyata sejalan sama kita yang saya kira seperti itu Pak kami. Dapat mempunyai terima kasih banyak Pak sudah menugaskan jajaran dari ahli bersama dengan ahli banyak kami diskusi dengan ahli dan semua dia bukan auditor sudah sedikit memahami yang kawai itu Pak sudah banyak. Dan mudah-mudahan ke depan ini ketika kita turun tim ke desa nanti kita sudah pakai sesuatu karena itu memang disarankan oleh Bapak dan juga